Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rianda, NPM saya 1901-2004. Di sini saya akan membahas teknik kompilasi pada pertemuan ke-10 yang berjudul algoritma SLR1 parsing. Oke, langsung saja kita pada pembahasannya. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas untuk LR parser pada bagian SLR1 atau simple LR, yang dimana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 item, yang dimana sebelumnya kita mempunyai sebuah diagram transisi dan juga sebuah tabel parsing. Oke, dari diagram transisi ini nanti kita akan buatkan tabel parsingnya. Nah, di sini untuk LR0 dan SLR1 itu diagram transisinya tetap sama. Yang berbeda itu adalah di bagian tabel parsingnya. Perbedaannya di mana? Nah, oke, di sini kita akan tuliskan lagi konsep parse and follow-nya. Oke, langsung saja kita lihat di slide kedua. Oke, baiklah, di slide kedua ini kita akan tampilkan diagram transisinya yang kita dapatkan pada algoritma LR0. Nah, pada algoritma SLR1 ini kita akan tambahkan lagi parse and follow-nya. Nah, di sini untuk parse and follow-nya kita akan menggunakan si follow-nya saja. Pertama, untuk menentukan posisi radiusnya. Sisanya ini akan sama saja. Oke, sebelumnya kita di sini berarti punya untuk action. Selanjutnya di sini kita punya go to. Di sini kita punya K. Di sini kita punya P dan di sini kita punya stack. Nah, di sini kita mempunyai S besar dan A besar. Ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, berarti di sini sama ya. 0S itu pergi ke 1. 0A itu pergi ke 2. Kemudian di sini kita punya shift. Kemudian pergi ke 3. Selanjutnya di sini kita punya shift lalu pergi ke 3. Selanjutnya shift pergi ke 4. Dan di sini juga sama. Shift pergi ke 3. Kemudian shift pergi ke 4. Shift pergi ke 3. Shift pergi ke 4. Di sini kita akan pergi ke 5 dan di sini kita akan pergi ke 6. Kemudian selanjutnya di sini untuk step 4, 5 dan 6 sebelumnya ini adalah step akhir yang kita akan lakukan action radiusnya. Nah, untuk pendapatan action radiusnya, kalau pada sebelumnya sih kita tepatkan pada semua terminal pada setiap stepnya. Nah, pada SLR1 ini kita hanya tempatkan follow-nya saja. Nah, berarti di sini selain kita disuruh pembuatan diagram transisi,
kita pun harus perlu ingat konsep first and follow setnya. Oke, berarti kita akan lihat kita mempunyai I4. Pada state 4 kita akan mengembalikan B kembali ke A. Kita lihat lagi, berarti pada variabel A kita akan mempunyai follow-nya adalah A, B, dan stack. Berarti kita akan tempatkan radiusnya ini pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke, sampai di sini. Berarti untuk A maka B, dan untuk A maka B. Oke, selanjutnya untuk state 5 ini adalah untuk variabel S. Untuk S ini variabelnya adalah follow-nya saja. Berarti kita akan menyimpan radiusnya hanya pada stack-nya saja. Oke, untuk radiusnya yang mana? Oke, untuk radiusnya yang mana? Jawabannya sama, tetap S maka A besar. Oke, untuk di state 6 ini adalah variabelnya A lagi, sama follow-nya A, B, dan stack. Berarti radiusnya terletak pada A, pada B, dan ada di stack. Oke, di sini A kecil, A besar, maka A kecil dan A besar. Oke, jadi di sini untuk algoritma SLR1 ini dia diagram transisinya. Baiklah, untuk diagram transisinya akan sama dengan LR0. Yang berbeda itu hanya tampilan parsingnya saja. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak pada nilai-nilai radiusnya. Jadi nilai radiusnya ini terletak pada follow setnya saja. Jadi kita harus ingat lagi nilai first and follow-nya saja. Demikianlah hasil pembahasan video saya di kali ini. Saya atas nama Rizky Rianda mengundurkan diri. Apabila ada kata-kata saya dalam menyampaikannya, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.